Bapak Ibu, sekali lagi sampai hari ini di Israel ada tempat namanya kibbutz. Jadi orang anggota dari kibbutz setiap hari mereka kumpul dan mereka makan bersama-sama. Sampai hari ini. Sampai hari ini ada 5% dari orang Yahudi masih tinggal di kibbutz di Israel. Berapa ribu? Ya, Berapa ribu? dari 8 juta orang. 8 juta. Ya, dari 8 juta orang ada 5% masih tinggal, ya masih tinggal di kibbutz dan ini tempat Bapak Ibu di mana mereka ya Qumran di sini mereka duduk dan makan bersama-sama. Jadi orang Qumran Bapak Ibu yang tinggal di sini 2000 tahun lalu mereka tinggal seperti di kibbutz. Ya, jadi ada tempat di mana mereka duduk dan makan bersama-sama. Ada tempat sinagog. Apa itu tempat sinagog? Tempat ibadah orang Yahudi, jadi mereka juga kumpul dan mereka ibadah bersama-sama. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, mereka menulis bersama-sama tulisan itu yang nanti kita bisa lihat. Ya, jadi Bapak Ibu, mereka duduk di sini makan bersama-sama dan ini alat makanan mereka. Ya, ini bukan asli Bapak Ibu karena yang asli sup. Ya, ini untuk sup. Kalau ini untuk apa? Roti. Gado-gado. Bukan yang asli sekali lagi ada di mana? Museum Israel. Bukan di sini Bapak Ibu yang asli. Karena satu bagian seperti ini lebih dari 1 juta orang harganya. Ada di Museum Israel, ada yang jaga di sana dan harus ada di tempat yang bisa ya. Bapak Ibu, ada ya pada zaman itu ada 3 bahasa. Ada yang tahu pada zaman Yesus bahasa apa ada di sini? 3 bahasa. Aramik. Ibrani, Berani. Yunani, Yunani. Aram. Aram. Sekali lagi Bapak Ibu, pada zaman Yesus maksud saya pada abad pertama ada 3 bahasa di sini. Ya karena Yesus, Tuhan Yesus dia lahir pada Nazaret. Nazaret, yes. Mantul. Yes, mantap betul. Mantul. Mantap betul. Betul, mantap betul. Yes, yes, yes. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sudah? Bapak Ibu. Ternyata sudah di Dari depan. sini kita bisa melihat beberapa hal lagi. Saya mulai dari sana. Bisa lihat dulu ini Bapak Ibu yang di sana. Namanya Nebo. Apa yang Dekatku besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mulai sekarang, ayo lebih cinta Alkitab. Baca firman Tuhan. Di sana yang pertama ada pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu nggak akan kenal Tuhan kalau Alkitab tidak dibaca. Amin. Tuhan melindungi Alkitabnya 1900 tahun. Ditemukan, kemudian bisa dibukukan. Sekarang kita bisa punya Alkitab yang lengkap seperti ini. Tuhan mengasihi firman-Nya. Jadi anak-anak Tuhan harus cinta Alkitab ya. Juga Alkitab menuntun kita ngerti jalan hidup apa yang harus kita pilih. Ya, dan kemudian Alkitab itu luar biasa mengandung janji mulia. Boleh katakan janji mulia? Ya, janji mulia. Untuk hidup kita di bumi, bahkan sampai di surga. Bapak Ibu percaya surga itu ada? Amin. Amin. Percaya? Pasti besok menjadi bagian kerajaan surga. Amin. Dan itu semua karena apa kita percaya dan tahu? Alkitab. Firman Allah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur kami boleh ada di tempat kudus di Qumran, satu tempat terpilih. Ribuan tahun yang lalu Engkau mengumpulkan orang-orang khusus, orang-orang yang mau melayani dengan sepenuh hati, meninggalkan keluarga, rumahnya, pekerjaannya, dan menjadi satu kaum Yahat atau Eseni yang pekerjaannya melayani Tuhan saja, menyucikan diri dan menyalin seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Kami bersyukur punya Alkitab Perjanjian Lama yang sampai hari ini terpelihara. Nazaret. Oke.
Bagaimana Lazaret? Mantap betul? Mantap betul? Mantap betul. Bisa dimakan nggak ini ya? Baunya kosong. Makanya minum saren ini gratis. Oh. Welcome cake. Jerusalem lama. Ya, sampai tahun 1887 Bapak Ibu semua orang Jerusalem tinggal di dalam kota Jerusalem lama. Ya, di dalam kota Jerusalem lama, tapi karena selalu ada konflik Islam dan Yahudi, orang Yahudi mulai keluar tahun 1887 tinggal di luar Yes, yes. kota lama dan sudah We have Bapak Ibu toilet. ada No worry. After the gate, we can go to toilet. Okay. Baru dan lama Bapak Ibu, ya baru dan lama sudah namanya kota Jerusalem dan ibu kota Israel. Di dalam kota Jerusalem lama ada 4 bagian, But Islam, Yahudi, just a little bit Kita caution masuk that dari bagian, it's kita full with masuk the sedikit. angry Jews. Ya, bagian orang. The toilet is full with the angry Jews. Keluar lagi, ya keluar lagi naik ke bagian orang. Angry Islam. Jews. Keluar Angry dari bagian Jews? orang Yeah. Islam dan masuk bagian orang Kristen dan kita keluar dari kota lama dari bagian orang Kristen. We flush them. Di 4 bagian itu Bapak Ibu sekali lagi termasuk di dalam kota Jerusalem. Jangan confuse. Ya ada lama dan ada baru. Kita di kota lama. Ya sampai makanan siang hari ini Bapak Ibu kita akan berada di dalam kota Jerusalem. Ya, gerbang ini Bapak Ibu, gerbang ini namanya Because this is a ada 7 gerbang Jewish lagi. quarter. Ya, dan satu tutup. Ya, This part ada of satu old yang city of sudah Jerusalem tutup, is Jewish namanya quarter. Golden Gate. Ya, nanti kita bisa lihat Golden Gate. This wall. Bapak Ibu, What di is sana the ada wall 2 masjid, bisa lihat itu it yang old? dan masjid Al-Aqsa Bapak Ibu atau masjid Al-Aqsa itu didirikan di tempat yang sama di mana tempat ada Baitullah bertabadan. Ya, setelah pertama dan 2 nama Al-Aqsa, mari kita ke atas dilihat dan berdiri sana. Biar difoto dah. Hai guys. Menyusul ke sini yang lain. Hai. Hi. Hi everybody. Hi. Nazaret mantul. Hi. Hello. Raja Daud dia membuat banyak hal, tapi dia tidak bisa mendirikan bait Allah. Ya, dia tidak bisa. Tuhan tidak memperbolehkan Raja Daud mendirikan bait Allah yang pertama. Kenapa? Karena dia orang perang. Ya, dia membunuh banyak orang dari bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak kasih dia izin untuk mendirikan di sini bait Allah pertama. Raja Daud dia sedih karena dia tidak bisa mendirikan bait Allah di tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Tapi Bapak Ibu, Tuhan kasih tahu dia bahwa yang akan mendirikan bait Allah yang pertama itu Salomo, yaitu anaknya. Ya, jadi anak Raja Daud. Ya, ketika Raja Daud dengar hal itu, dia tahu, dia mulai dia mulai membunuh semua bangsa lain yang ada di sini. Kenapa dia membuat hal itu? Supaya anaknya tidak membuat dosa yang sama dan tidak bisa mendirikan bait Allah yang pertama. Ya, jadi dia bersiap jalan untuk anaknya Solomon. Ya, karena Bapak Ibu sekali lagi, karena Raja Daud dikasih tahu oleh Tuhan bahwa dia tidak bisa mendirikan karena dia sudah membunuh banyak orang. Supaya anaknya tidak membuat dosa yang sama, dia membunuh semua bangsa lain di sini dan banyak orang percaya Bapak Ibu pada bahwa
pada zaman Raja Daud, atau Raja Daud dia membunuh ya semua orang Filistin yang ada pada zaman itu. Ya, dan tidak ada orang Filistin. Ya, kalau nama Yerusalem tidak ada di dalam kitab orang Islam, tidak ada di dalam Quran nama Yerusalem. Ya, ada nama Al-Aqsa. Ya, ditulis bahwa Nabi Muhammad datang. Dalam setiap detik dan Halo, Pak. setiap hari Kau selalu ada, Tuhan yang setia. Di tengah kegembiraan dan kesedihan, ku temukan arti dalam kasih-Mu. Tempat ini nggak pernah ada persembahan. Saat dunia terasa Tidak ada persembahan hampa dan manusia. kosong, Akhirnya aku mengalah Kau untuk penuhi hati ini dengan damai. Kau lebih dari segala sesuatu. Tidak boleh foto seksi ya. Yesus, Engkau Aduh, segalanya aduh. bagiku. Mana mama kamu itu? Segalanya, sumber hidupku di dalam-Mu, ku temukan segalanya. Dalam kasih dan kuasa-Mu yang abadi, Yesus, Engkau segalanya, ku berserah padamu. Ketika beban hidup menghimpit jiwa, Kau hadir sebagai penopang yang setia. Di dalam doaku Kau menjawab segala, dengan kasih yang tiada berkesudahan. Saat dunia terasa hampa dan kosong, Kau penuhi hati ini dengan damai. Oh, dengan damai. Kau lebih dari segala sesuatu. Oh itu gerbangnya ya? Gerbang dalam ini. Iya. Nggak boleh turun kan? Oh. Ya udah nggak apa-apa, dinikmatin aja. Dia tahu akhirnya ai juga nggak masalah. Nggak ada yang jaga. Nah, Tuhan tuh baik Kebetulan. dong ya. Iya, yang jaga lagi tidur. Ini matanya merah ya. Betul dulu ya. Foto dong ini. Oma ini gimana sih? Sembarangan nggak bisa masuk. Bapak Ibu, sebelum kita keluar, bisa lihat tempat itu yang di sana. Ya, ini Bapak Ibu stasi pertama di Jalan Salib. Ya, tempat di mana Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Oleh Pontius Pilatus di sana. Ya, di sana nanti kita lihat dari luar dan dari sana mulai Jalan Salib dari luar. Ya, kenapa dari luar? Karena sudah Bapak Ibu sekolah di sini kita di sana. Bisa masuk. Ini tempat di mana Yesus dibawa. Ya, dia sekali lagi Bapak Ibu dia pergi sendiri atau dia berdoa sendiri di Getsemani, ditangkap di Getsemani, dibawa ke rumah Imam besar Kayafas, ditahan di rumah Imam besar Kayafas, baru dibawa ke sini. Ya, di sini diadili oleh Pontius Pilatus, Imam pun salibnya dan mulai. Dia raja dibawa di sana. Yang Bapak Ibu namanya selalu kalau pergi ke Yerusalem orang Yahudi bilang naik di kota Yerusalem. Karena Yerusalem itu tempat rohani paling tinggi, ya paling tinggi. Dan seperti ini Bapak Ibu kita lihat di dalam Injil Yohanes, Yesus ya naik di kota Yerusalem
dia datang ke sini untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi. Ya, dan di sini Bapak Ibu dia datang ke kolam, namanya kolam Bet Hasda yang ini. Ya, dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu namanya kolam Bet Hasda. Kami ada di kolam Bethesda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya dan kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata. Bapak Ibu ada kesempatan ya, bukan hanya doa. Ini gereja dengan akustik terbaik di dunia. Nanti kita masuk ke dalam, jangan foto dulu, kita langsung nyanyi. Yang pertama, Bapak Sumbu Pabrik. Yang kedua, Nanti di-share di grup. Apa nih share? Ini. Oh, kawat. Oke, mari 1, 2, 3. Hidup ini adalah ya. 1, 2, 3. Antara penyalipan merupakan
Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang memilih kita, Dia telah mengorbankan jiwa dan nyawanya buat kita. Mari kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan percayaan salib. Udah ada ya? Sakit kepala kah? Ada? Iya. This is where the Jesus has been crucified that I told you yesterday. This is Catholic version. I think this is the sky. baru bisa didirikan pada tahun 324. This is one church in the top of another church. So we have any church Orthodox Ethiopian and other until someone is Di atas in the roof. The church is in the roof. They're sitting in the roof. They don't have a. ya ini salah satunya gereja yang dibuat oleh Ratu Helen. So it's crazy. You need to go inside. Satu namanya Bapak Ibu, satu namanya There is even a church ya, gereja Nativitas, in the basement. namanya gereja itu. Wow. Church below Lagi namanya gereja the church. Paternoster tempat di mana They kept on building Yes. on top. Jadi Yes. tempat gereja oleh Ratu Helen. There is a church inside the cave also. Lihat Bapak Ibu semua sampai stasi 7 tempat di mana Yesus jatuh kedua kali. They are all Christian but with a different denomination. Biaran Orthodox, Catholic. lagi satu itu di 8 tempat di mana Tuhan Yesus mengukur perempuan yang binanisinya. Ada satu lagi Bapak Ibu tempat di mana Yesus ya jatuh untuk ketiga kalinya. Dan di dalam gereja ini stasi 10 Udah masuk ke dalam makamnya? Udah. Oh, belum. Iya, aku tungguin. Iya. Ya, let's go. Nazaret, mantul. Mantap betul. Mantap betul. Nazaret. Mantul. Mantul. Tuhan Yesus baik, sungguh baik bagiku. Di setiap langkah hidupku kau sertai aku. Kasih-Mu tiada batas, indah tak terukur. Kau selalu hadir saat aku perlu. Dalam setiap duka kau beri penghiburan. Pelukanku hangat di tengah keputusasaan. Janji-Mu setia tak pernah kau ingkari. Sumber kekuatanku di setiap saat ini. Tuhan Yesus. Ibu, sebelum kita masuk, bisa lihat gerbang masuk di sini. Yang asli Bapak Ibu besar, tapi sudah buat kecil seperti ini. Bisa lihat Bapak Ibu bagaimana buat kecil, dibuat seperti ini kecil oleh orang Kristen. Kenapa? Karena Bapak Ibu dulu pada zaman Turki itu sejak tahun 1517 sampai 1917, Uthman atau Turki namanya, zaman Turki. Mereka masuk dalam gereja naik kuda, ya supaya mereka tidak bisa naik kuda masuk dalam gereja, mereka membuat pintu masuk seperti ini, kecil. Yang gini, Bapak Ibu lihat yang gini. Bisa lihat Bapak Ibu, pintu masuk kecil, tapi yang asli besar. Yang asli besar. Mari kita masuk. Ini tahun berapa dibuat? Bapak Ibu, dia apa?
dia polisi Palestina. Jadi seperti saya sudah jelaskan apa mereka dalam zon A, polisi Palestina, tentara Palestina dan itu juga. Ayo. Nanti saya kasih penjelasan. Iya, tempatnya luas, di dalam luas sekali. Cuma pintunya aja kecil. Hati-hati ya. Awas kepala. Awas licin. Bapak Ibu sudah masuk semua. Bapak Ibu, kita di gereja, namanya gereja Bethlehem atau kelahiran. Ya, sekali lagi gereja ini ada di kota Bethlehem. Dan kalau kota Bethlehem termasuk di zona A, zona A termasuk di Westland Palestina. Ya, Westland Palestina, kita di Westland. Dan sekali lagi Bapak Ibu, di Westland di zona A seperti kota Bethlehem, seperti kota Jericho. Nanti kita mau melihat satu kota lagi namanya Jericho. Begitu intra dan Kita mau ngapain ke sini, Pak? Mau kemana? Ke sini kemana kita? Di sini. Di mana, Pak? Mau ngapain, Pak? Mau ibadah, Pak. Ibadah. Ibadah. Pengen viral nih, Pak. Ini ya? Ini ya? Ini? Iya, apa itu namanya? Ini mah? Iya, Osmo Pocket Tri. 3. Ini Bener. yang 2 paling ini. Benar. Heeh. Langsung bayar dah. Berapa sih? 9 juta. 9 juta. Mahal banget. Masa? Mahal banget. Nggak tahu bos yang beli. Bukan aku yang beli. Dan gembala-gembala ada di dalam, ya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu kalau lihat domba-domba, ya selalu mereka berjaga-jaga di luar dan domba-domba yang di dalam. Jadi gembala-gembala di luar, mereka Bapak Ibu berjaga-jaga di sini dan malaikat Tuhan muncul di sini. Dan Bapak Ibu, ya malaikat Tuhan kasih tahu mereka bahwa Yesus sudah lahir di mana? Di kota Bethlehem. Ya, mereka jalan kaki Bapak Ibu. Bethlehem 3 km dari sini. Jalan kaki sampai sana jadi 30 menit. Ya, 30 menit mereka jalan kaki sampai kota Bethlehem. Bapak Ibu bisa masuk di sini, foto di dalam di sini, baru naik ke atas kita ibadah di atas di sana. Oke. Oke. Domba-domba di dalam, abuna di luar. Ini asli ya? Hah? Asli ya? Asli. Bukan pakai semen. Bukan pakai semen, iya. Bukan pakai semen. Kurma ini, Bu. Kurma ini.
Kurma kalau ini. Iya. Kurma apa cuman ini nggak tahu kan. Tahu ini apa? Cuman kurma ini. Bener, cuman kurma apa nggak tahu. Apa ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlanggar pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Surga itu. Saya saja di bumi aku setia sama istri. Masakan saya disuruh ke surga, maaf, hanya untuk ditawari perempuan banyak-banyak. Aku tidak bisa. Di bumi pun tidak bisa. Di surga apalagi. Kita bersyukur surga kita. Tuhan berkata, kamu jadi anak-anakku, aku jadi bapamu.
Air matamu kuhapuskan. Amin. Tidak ada dosa, orang cabul, pemburi, tukang sihir, penakut tidak dapat bagian kerajaan surga. Surga kita pasti. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah terima surga yang seperti ini, bersyukur nggak? Tepuk-tepuk sebelahnya, kamu harus bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Kenapa di tempat ini saya berkata ini penting? Berita tentang keselamatan pertama kali itu bukan disiarkan manusia, tapi disiarkan malaikat dari surga. Di sini saya baca ayatnya ya. Lukas 2, kalau mau ikuti boleh ya. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang selanjutnya. Di daerah itu Hai Nazaret. Hai Pade. Hai Nazaret. Boleh. Hai Nazaret. Lanjut naik. Yo. Jadi lagi saya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Belum. Yes tadi. Brother, berapa orang ikut kamu ke sana? Ayo lihat. Kemana? Ya. Cuman 3. Cuman 2. Sama saya 3. Sudah kembali semua kok. Baik, ya Allah. Mari kita lanjut lagi. Belum selesai. Bapak Ibu ada yang mau beli ini, ada yang mau beli ini. Mantap. Semangat. Semangat. Mantul. Mantap betul. Foto terus. Ayo pun. Pakai enggak? 30 boskap $1. 10 bookmark $1. Bookmark boskap $1. Tuhan Yesus nggak ngajari muridnya berkhotbah, nggak ada. Nggak ngajari pelayanan-pelayanan lain, tapi Tuhan mengajari yang langsung itu doa. Nah, beberapa orang mengenal doa Bapa kami sebagai doa yang dihafalkan, betul? Sebenarnya doa Bapa kami itu adalah doa intisari, Bapak Ibu. Jadi bukan doa hafalan yang kita hafalkan seperti sebuah mantra, misalkan harus 100 kali doa Bapa kami. Boleh nggak begitu? Boleh. Tapi bukan seperti itu sebenarnya. Saya akan uraikan sedikit ya. Coba perhatikan ini ya. Tuhan mengajar kita. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ngerti artinya? Berdoa itu bukan untuk pamer orang lain. Walaupun Bapak Ibu mungkin pintar berdoa, pintar merajut kata-kata indah. Bila kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu doa masing-masing. Jangan pergi sebelum berdoa ya. Gap manin artinya minyak zaitun. Jadi ada pohon zaitun dan di bawah di sana Bapak Ibu dulu ada kilang minyak zaitun. Ya. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat banyak tempat di mana peristiwa terjadi. Ya, penjelasan Bapak Ibu lagi di sini ya 15 menit.
tapi lagi untuk penjelasan yang sangat penting. Bapak Ibu, saya mulai dari sini. Bisa lihat di sini kuburan. Bisa lihat kuburan orang Yahudi? Banyak kuburan Bapak Ibu, ada 6.000 kuburan orang Yahudi. Ada di sana, bisa lihat Bapak Ibu kuburan yang di sana, di luar kota lama. Ya, itu kuburan orang Islam, tapi ada juga kuburan orang Kristen di Getsemani di bawah di sana. 3 agama Bapak Ibu percaya bahwa ketika Yesus datang lagi atau ketika Mesias datang, yang dikubur di sini akan bangkit duluan. Untuk itu Bapak Ibu, kuburan di sini mahal sekali. Satu kuburan $1 juta. So what's the significant thing about this place we are? This is the place where Jesus crying about the Jerusalem. He's crying about the Jerusalem. Jerusalem. Yes. He was here crying. And he knows that the Jerusalem will be destroyed, and it is destroyed. Right? That the temple, and the temple will be destroyed also. That's why he cried right here. Di sana, ya, namanya upper room, tempat di mana Tuhan Yesus makan bersama. Let us pray. All powerful God, you acknowledge us with the bread of life. May we, with the help of the Holy Spirit, assist in humble prayer like your Son and participants in His life. Prevail over the enemies of our salvation. Through Christ our Lord. And blessing all who are coming online to us. Keep waiting for that we hold each other's hands. Make sure we get this. When I first came here, when they found out, I looked at the relationship of they say, okay, go back to the house. Gardentum, Bapak Ibu. Luar biasa. Tempat apakah ini? Luar biasa Gardentum. Mantul, mantap betul. Satu-satunya gereja Protestan di sini ya. 1%. Mantul. Nazaret tuh. Mantul, mantap betul. Kumpul, dengar foto. Kumpul dulu, dengar dulu, baru foto. Nazaret, mantul. Masih semangat ya? Semangat. Ya, taman ini juga didukung sepenuhnya oleh sumbangan dari semua pengunjung kami. So, terima kasih Ibu Bapak atas doa, atas semangat. Oke, kita di mana sekarang? Sekarang kita semua berada di dalam sebuah di luar kota lama Yerusalem, di bahagian utara. Oke, zaman dulu mengikut tradisi, semua kawasan ini ialah sebuah tempat penggalian batu. Dan mengikut tradisi lisan lokal Yahudi, tempat ini juga digunakan sebagai sebuah tempat hukuman mati dengan dirajakan. Martir Kristen yang pertama, Stephen, dia dihukum mati dengan dirajakan di luar kota. Jika
Jesus, the Son of God. His name heals the broken. He purifies hearts of stone unspoken. Even died to bear my shame. Empty tomb proves he overcame. Because he lives, there's a new tomorrow. Because he lives, no fear, no sorrow. I know he holds my future near. Life has a meaning because he's here. Shadows hide when his light's in view. Chains fall off when his love breaks through. Grave defeated, the stone rolled away. Hope is risen in his embrace today. Because he lives, there's a new tomorrow. Because he lives, no fear, no sorrow. I know he holds my future near. Life has a meaning because he's here. Death has no sting, no victory. Love has written eternity. I will stand and I will sing. Jesus Christ, my risen King. Because he lives. Kuasamu terjadi Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah semakin hari Engkurapan-Mu tercurah kepada hamba-Mu. Begitu juga keluarga dan anak-anak Tuhan. Dan kami juga yang ada di sini, kami boleh menerima kemurahan dan berkat-Mu. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sebentar kami akan menerima Tuhan perjamuan kudus. Kami mengakui Tuhan, tanpa pengorbanan-Mu
kami tidak ada pengampunan. Karena Engkau mengasihi kami boleh makan dan minum darah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan menjadi saksi Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Ajar kami mengerti firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh-Mu bekerja untuk hamba-Mu dan kami boleh mendengar. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur. Semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Pelayanan selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara merasa kehadiran Tuhan di sini, amin. Amin. Ya, saya akan menyampaikan pesan Tuhan berkaitan dengan tempat ini, saudara ya. Saya akan membaca dari kitab Roma pasal yang ke-6 sampai 10. Saudara mau mengikuti firman Tuhan, boleh buka handphonenya yang ada Alkitabnya, ya. Dan kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Nanti saya baca ayat yang benar, saudara, Bapak Ibu sekalian membaca yang ganjil, sehingga kita bisa silih berganti sampai tiba di ayat yang ke-10. Roma 5 ayat 6. Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi di kota Yerusalem. Ketika sekali lagi masih ada banyak orang Yahudi pada hari raya Paskah Yahudi, mereka tidak datang ke kota Yerusalem. Yesus waktu itu masih kata baik Allah yang kedua, yang kedua yang diberikan oleh Raja Herodes. Yesus datang di sini untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi, dan Bapak Ibu pada malam kedua, ya, pada malam kedua pada hari raya Paskah Yahudi, karena hari raya Paskah Yahudi itu 7 hari. Malam kedua, namanya dalam bahasa Ibrani Leil Haseder. Apa namanya? Leil Haseder. Bapak Ibu orang Yahudi sampai hari ini kita duduk bersama-sama. Dan beberapa orang yang menunjukkan pada malam di mana? Getsemani. Ya, Getsemani. Dia turun sampai sana. Di sana dia berdoa sendiri. Di sana dia ditangkap dan dibawa ke rumah Imam Syafi'i. Ditahan situ malam di sini, baru dibawa ke tempat dia berdoa. Tempat di mana dia berdiri oleh Rasul Pilatus menggul salibnya dan jalan sampai Golgota. Kita sudah lihat Bapak Ibu dua versi Golgota Katolik kemarin, dan hari ini Bapak Ibu Protestan. Ya, Bapak Ibu, tempat yang luar biasa. Ya, atau hal yang sangat penting ini tangga ini. Ya, Bapak Ibu, tangga ini kita yakini 100%. Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus turun dari sini. Bapak, ini masih asli. Ya, ini masih. Kenapa kita yakini bahwa Yesus turun dari sini? Karena dari upper room ke Getsemani tidak ada jalan lain, dan kita yakini bahwa tangga ini dari abad pertama, dari zaman Yesus. Untuk itu kita yakini bahwa Yesus. Silakan. Baca buka. Sekali lagi shalom semua. Bapak Ibu, ini adalah tempat terakhir yang kita kunjungi di Yerusalem, dan saya bersyukur ini seperti menjadi tempat puncak sebelum kita besok meninggalkan kota ini, ya. Tempat ini jarang yang mengerti. Kalau kita membaca Alkitab, bahkan tempat ini tidak disinggung karena tidak secara langsung harfiah tempat ini dibicarakan. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa tempat ini pada zaman itu adalah penjara. Jadi Tuhan Yesus diturunkan dari lubang itu, Bapak Ibu, dengan tali. Ya, jadi imam besar itu rumahnya ada penjara untuk menghukum orang-orang yang dianggap mengganggu atau mengacau dalam tatanan Yahudi. Nah, setelah Tuhan Yesus itu ditangkap di Getsemani, kemudian dihakimi di sini, disesah, dipukuli, ditinju, diludahi, ya, disiksa, maka Tuhan Yesus semalam sebelum besoknya dibawa ke Pontius Pilatus, Tuhan Yesus diturunkan di lubang ini. Ya, dan Bapak Ibu, di tempat inilah Tuhan kita pernah semalam setelah disiksa,
dia menginap di penjara ini. Ya tentunya dulu nggak ada lubang-lubang ini ya, hanya penjara seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dipercayai bahwa di tempat ini tetesan-tetesan darah Tuhan itu ada. Dan ini tempat asli. Jadi mari kita akan sekali lagi berdoa ya. Berdoa, mengucap syukur, kita berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang baik. Kalau seandainya dibandingkan pengorbanan kita dibanding pengorbanan Tuhan, nggak ada apa-apanya ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita mengucap syukur, kita berdoa bersama ya. Kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita nanti meninggalkan tempat ini. Izinkan saya juga membaca firman Tuhan mengenang peristiwa yang dialami Tuhan Yesus di tempat ini. Jadi di tempat ini ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah rumah besar Kayafas, dua penyangkalan Petrus dan ayam berkokok, yang ketiga penjara ini ya. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-poi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Bapak itu saya jelaskan Tuhan. Jadi Nabi Elia itu sudah menang melawan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Jadi jumlah musuhnya Nabi-Nabi palsu itu 850. Tapi kemudian setelah Elia menang, dia diancam Ratu Isabel. Dan yang aneh bagi saya, dia takut. Dia lari dari ancaman Isabel sampai di gua ini. Nah Bapak Ibu, walaupun mungkin kita ini jadi orang yang punya kemenangan, pengalaman hebat, bisa jadi satu waktu kita. Tetapi lihat, ketika kesaksian di tempat ini, ya Elia waktu takut dan sembunyi, Tuhan mengingatkan dan memberikan pengertian kepadanya. Jawabnya, ya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak mau. Ayo semangat, selamat makan ya. Selamat makan. Karena di dalamnya ada banyak perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada manusia, ya, kepada manusia. Tapi dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, semua perjanjian dibuat oleh Tuhan kepada orang Israel, ya, kepada orang Israel di sini. Kalau lihat di sini Bapak Ibu, ya, ini perjanjian lama dari atas sampai bawah Bapak Ibu. Ini dari atas itu Adam, dan bawah Bapak Ibu Bapak Abraham yang mau merupakan anaknya Ishak. Itu perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada manusia, kepada orang Israel, tapi mayoritas dilanggar oleh manusia. Mayoritas dilanggar oleh orang Israel. Untuk itu Bapak Ibu, Tuhan mau turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ya, dan Bapak Ibu, ya, itu hal yang namanya inkarnasi, Tuhan menjadi manusia. Ya, dan Bapak Ibu, ya, banyak percaya bahwa inkarnasi terjadi di Nazaret ketika Bunda Maria menerima kabar baik dari malaikat Gabriel. Yesus menjadi benih di dalam rahim. Yesus sudah menjadi manusia, Bapak Ibu, waktu Maria menerima kabar baik dari malaikat Gabriel, dan mulai perjanjian yang baru. Ya, ini perjanjian baru. Ya, dari atas itu apa Bapak Ibu? Lebih atas, ini apa? Lebih atas. Malaikat di mana itu? Badan gembala, badan gembala. Walking through the valleys, holding on to dreams, feeling your love surround me, closer than it seems. In the darkest nights, you're the guiding light. Every step I take now, you're by my side. Jesus, Jesus, calling out your name.
Jesus, Jesus, never be the same. Jesus, Jesus, you're my heart's desire. Jesus, Jesus, set my soul on fire. Balik lagi. Mendapat panggilan dia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu di kitab Kejadian permulaan dia menyatakan diri sebagai Bapa atas keluarga. Dan lihat pada waktu Yesus datang sebagai manusia, sebagai Mesias, dia membuat mukjizat di depan umum. Yang paling pertama adalah untuk sebuah keluarga. Perhatikan ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cekoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta yang mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, dengarkan, Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaannya lewat keluarga. Amin. Bapak Ibu bisa menikah, gak ada yang kebetulan. Itu seizin Tuhan, itu berkat Tuhan. Amin. Kalau sampai misalkan ada yang pernikahannya ada rencana masa kurang cocok, itu bukan salah jodoh. Itu perlu pembaharuan berkat, ya, perlu pembaharuan cinta, perlu pembaharuan anggur, kata Tuhan. Ya. Di dalam budaya orang Israel, kalau orang menikah harus ada anggur, harus ada anggur. Anggur itu lambang sukacita. Kemarin di Gadentong ingat, saya sampaikan Tuhan Yesus berkata, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur sampai kamu tiba di kerajaanku. Saya berkata Tuhan Yesus sampai hari ini belum bersukacita, masih menunggu kita mempelainya. Nah Bapak Ibu, anggur lambang sukacita. Nah kalau sampai pesta kehabisan anggur, itu aib, itu rasa malu. Kenapa sampai kehabisan? Di Israel pada zaman Yesus, orang menikah itu pestanya berhari-hari Bapak Ibu. Ya, dan biasanya mereka akan menyediakan anggur yang bagus dulu supaya dinikmati. Nanti kalau orang sudah puas minum, baru anggur yang kurang bagus. Tapi lihat, Alkitab mengatakan anggur yang dari Tuhan lebih baik dari anggur yang dari manusia. Bapak Ibu mungkin sudah saling mencintai. Bapak mencintai ibu kan? Ya pasti ibu mencintai Bapak. Tapi cinta nanti yang dari Tuhan lebih besar dari cinta kita sendiri kepada pasangan kita. Saya sudah menikah. Saya pernah berpikir, kenapa saya memilih nama istri saya Lita? Kenapa saya memilih istri saya ini? Apakah dia yang terbaik? Jawabannya enggak. Karakter istri saya sama seperti saya, ada kekurangan. Adakah orang yang kelihatan lebih baik dari istri saya? Ada. Apakah istri saya paling cantik? Enggak juga, yang lebih cantik banyak. Tapi kenapa saya memilih dia? Sebuah keputusan. Ya, cinta itu diputuskan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat seperti saya kemarin bilang, kenapa Tuhan memilih kita? Karena dia telah memutuskan mencintai kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi di tempat ini biarlah Tuhan itu memberikan cinta yang baru, yang sempurna, yang dari surga untuk suami kepada istri, istri kepada suami. Amin. Dan bagaimana cara mendapatkan anggur yang baru, anggur yang mujizat itu, cinta yang ilahi. Yang pertama dari cerita ini, yang pertama Tuhan Yesus harus diundang dalam pernikahan. Bapak Ibu
saya ini cinta istri saya, tapi kalau saya lihat dia sedang buruk karakternya menyakiti saya bisa menjadi marah bahkan benci. Tapi kenapa saya kemudian sembuh dan bisa mencintainya terus tanpa batas? Karena saya mengundang Yesus di dalam hati saya. Seperti Yesus mencintaiku, aku mencintai istriku. Anak-anak juga nggak sempurna, kadang karakternya belum seperti keinginan orang tua. Seperti Yesus mencintaiku, aku mencintai anak-anak. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana punya cinta yang kekal, cinta yang luar biasa melampaui cinta manusia. Yesus harus diundang. Amin. Yang kedua, mujizat itu terjadi karena ada ketaatan. Ibu Yesus berkata, apapun yang disuruh oleh Yesus, lakukan. Masing-masing dengan pasangannya. Gandeng tangan. Iya, gandeng tangan. Iya. Bapak Ibu, percayakan bahwa penyatuan ini sampai di surga. Besok di surga dengan jadi orang. Kalau di dunia aja Tuhan berkata, apa yang disatukan Tuhan tidak diceraikan manusia. Tidak mungkin di surga nanti dipisah. Tidak mungkin, pasti bersama. Jadi kalau anak Tuhan itu begini, makin tua, makin cinta. Makin banyak usia, makin saling mengenal. Ya, amin. Ya, saya akan berdoa untuk semua kita hari ini ya. Terima kasih Om. Ayo maju, tidak apa-apa. Di depan ya, bisa ya. Mungkin di sebelah sini aja, biar saya agak dekat juga ya. Ya, suaminya bisa lihat kepada saya. Namanya siapa suaminya? Aaron ya. Ya. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Sekali lagi gandeng tangan. Sebab kata Tuhan bukan dua tapi yang waktu Adam ketemu Hawa, Adam berkata inilah tulang dari tulangku, daging dari daging. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan di tempat ini untuk setiap saudara yang ada di altar Tuhan, engkau bersama pasangannya, juga termasuk yang sedang online dengan pasangannya, keluarga Febri, pernikahan Febri, Bang Febri dan Mas Aaron. Saya berdoa, Tuhan, semua keluarga kami ini, biarlah hari ini di altar ini Tuhan, Engkau menguduskan pernikahan mereka. Pernikahan yang masih baru ataupun yang sudah banyak usia, ulang tahun pernikahannya di gereja Kana ini, kiranya Tuhan memberkati, berkati cinta suami istri, berkati mereka. Kalau ada luka-luka dalam pernikahan, perbedaan karakter, perkataan yang salah, pertengkaran, atau mungkin bahkan ada noda ketidaksetiaan, apabila ada, ampuni semua. Tuhan, biarlah semua itu dikuduskan di tempat ini. Semua yang buruk dikuburkan di tempat ini. Biarlah di gereja Kana ini mengalir berkat pernikahan yang baru untuk setiap pernikahan. Semuanya diberkati, semua disatukan oleh Tuhan. Diberkati sebagai suami istri, diberkati anak keturunan, cucu, semua diberkati. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati suami istri, anak, cucu, keturunan yang masih jauh, semua diberkati. Tuhan, hamba bahkan berdoa dari yang ada di sini jangan ada keturunannya yang gugur iman dalam nama Yesus. Bahkan yang ingin punya anak dalam nama Yesus, punya anak dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ada benih surgawi ditaruh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga ini, diberkati Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati yang ada di Jogja, yang ada di Kana, walaupun jauh dari tempatnya, tapi dalam hati dan roh menyatu dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa, biarlah saat ini juga turun Tuhan anggur surgawi, yaitu sukacita dalam pernikahan. Tidak ada yang masih merasa terluka atau pahit. Semuanya bersukacita melihat kemurahan Tuhan, melihat kemunculan, melihat berkat, melihat kekuatan. Firman berkata orang yang bersiar juga dia makin hari makin kuat sampai menghadap Tuhan di Sion. Semua keluarga kami yang ada di tempat ini Tuhan kuatkan, Tuhan berkati,
Biar pernikahannya diberkati. Tuhan semuanya diberkati. Keuangan, ekonomi diberkati, hubungan, semua diberkati, komunikasi diberkati. Tuhan biarlah mereka juga keluarga ini jadi berkat, jadi kesaksian yang indah bagi semua orang. Bahkan mereka boleh jadi kursi kemuliaan di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami percaya ada berkat Tuhan di tempat ini dan Tuhan memberkati semua mempelai yang ada di tempat ini. Bahkan Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara yang tidak dengan pasangannya, tapi semuanya punya keluarga. Biarlah di gereja karena ini semua keluarganya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Boleh berhadapan, suami istri berhadapan-hadapan. Ya, sekarang di hadapan Tuhan, saya yakin pasti dalam pernikahan ada luka, ada apa, bolehkah saling meminta maaf? Kita akan di hadapan Tuhan. Ayo, suami lebih dulu menyampaikan minta maaf sama istri, istri juga memaafkan suami. Ya, katakan aku mencintaimu. Kita satu, Tuhan menyatukan kita diberkati. Ya, amin. Ya, dicium, Bapak Ibu ya. Cium dulu, cium saya. Itu satu-satunya yang buat. Jangan dulu, satu-satu dulu. Buat kenang-kenangan. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, oke. Ya, sekarang silakan foto ya. Yang mau foto boleh ya. Tuhan berkati. Selamat ya. Tuhan memberkati. Selamat ya. Oke, selamat ya. Ya, selamat Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu gantian foto. Salah satunya murid yang berasal dari selatan, semuanya Bapak Ibu yang lain dari Galilea. Ya, dari Galilea. Jadi tiga peristiwa Bapak Ibu di Kana Galilea. Dan kalau jalan ini Bapak Ibu namanya jalan gereja-gereja. Karena ada 3 gereja, 1, 2 dan gereja Bapak Ibu Nathanael yang ketiga, dan semua orang Kristen kami tinggal di daerah sini. Kristen Bapak Ibu di daerah jalan gereja-gereja. Banyak orang Islam juga Bapak Ibu tinggal di sini. Tidak ada Yahudi di Kana Galilea. Tidak ada orang Yahudi. Oke Bapak Ibu, mari kita jalan lagi. Kita ya. Ada yang di toilet. Sudah. Ya, mari kita Bapak Ibu. Popung. Kayak kaki gitu-gituan. Mamang Musa. Lalu kita berjalan bersama. Tujuh sabda bahagia ada di bawah. Silakan. Oke. 7 sabda bahagia. Halo. Nazaret mantul. Nazaret Tour. Nazaret mantul. Mantap betul. Mantap betul. Dan body kita kayak Mantap betul. Tempat apa ini? Gereja Sabda Bahagia. Iya.
Gereja Sabda Bahagia. Bagaimana kabarnya pagi ini Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ada sukacita? Amin. Ada pasti. Danau Galilea. Ya, Harus diaminkan. Harus diamin. Danau Galilea karena termasuk di mana? Di Galilea. Ya, di Galilea. Yesus murid. Yesus kecuali Judas berasal. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, dua murid dari Kana Galilea. Ya, dari Yesus Kana Galilea. 6 murid dari Bethsaida dan apa namanya? Bethsaida. Dan Bapak Ibu ada 3 lagi dari Korazin dan Kapernaum dan daerah. Mereka tinggal di sini, mereka berasal dari sini dan mayoritas kerja sebagai apa di sini? Fisherman. Nelayan. Fisherman. Bapak Ibu semuanya fisherman. Mereka kerja di daerah Danau Galilea. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Danau Galilea ya ambil airnya dari atas, dari utara, dari mana? Dari Sungai Yordan. Jadi Jordan River Bapak Ibu, Sungai Yordan masuk Danau Galilea, keluar dari Danau Galilea dan berakhir di mana? Di Laut Mati. Ya, berakhir di Laut Mati. Tapi Bapak Ibu sudah orang sini mereka membuat kita sudah government dan mereka tidak memperbolehkan air lanjut ke Laut Mati. Kenapa mereka tidak mau air lanjut ke Laut Mati? Karena kalau air lanjut ke Laut Mati sudah terdapat dalam Indonesia. Tidak bisa diminum, tidak bisa diminum. Betul-betul Bapak Ibu mereka mau air ya, karena ini Bapak Ibu Aku akan bersuara. Aku berharap setelah aku selesai dengan tugasmu, engkau besok tanpa bapakmu, engkau sudah di jalan Tuhan yang benar. Itu lemah lembut Bapak Ibu saudara sekalian. Kata Tuhan berbahagia orang yang lemah lembut. Tapi lemah lembut bukan berarti salah dibiarkan ya. Kemudian dosa dibiarkan. Bukan. Lemah lembut itu benar ya benar, salah ya salah. Kalau benar harus diluruskan, itu lemah lembut Bapak Ibu. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, lapar akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Kita tahu, orang yang rindu Tuhan, Tuhan itu tidak bisa tahan hatinya. Tahu cerita Sakius? Kemarin ada yang mau manjat pohon sikamor, ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata, Sakius, hari ini juga aku harus ke rumahmu. Karena kerinduan Sakius melebihi semua orang yang ada di kota Yeriko. Melebihi. Saking rindunya akan Tuhan, dia nggak peduli jabatan, dia nggak peduli kehormatan. Ketika orang halangi dia lari. Loh ini orang kaya loh. Bapak Ibu tahu nggak? Sakius itu orang kaya, dia itu punya tentara, dia penagih pajak, tetapi dia rindu. Memang dia banyak harta, kaya harta, tapi miskin rohani. Ada nggak orang yang kaya, banyak harta, miskin rohaninya? Untuk 5.000-an. Sisa 12 keranjang. Ya, sisa berapa? 12. Ya, Bapak Ibu, mukjizat ini adalah satu-satunya mukjizat yang ada di dalam 4 Injil. Tidak ada Bapak Ibu peristiwa lagi yang ada di dalam 4 Injil. Ini luar biasa Bapak Ibu, mukjizat tabgah ada di dalam 4 Injil. Ya, dan Bapak Ibu kalau gereja ini yang pertama di sini seperti semua gereja di tanah suci didirikan dulu pada zaman Bizantium, ya nanti dihancurkan oleh orang Persia, didirikan lagi oleh orang Kristen, ya pada zaman Perang Salib dihancurkan lagi oleh orang Islam, dan gereja ini Bapak Ibu gereja yang baru yang didirikan di sini. Bapak Ibu di dalam gereja ini altar gereja juga ada di atas batu karang, tempat di mana Tuhan Yesus berdiri dan dilakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Oke Bapak Ibu, mari kita masuk. Ya, kita masuk dulu. Nanti setelah masuk, saya tunggu di halaman ya, kumpul lagi. Berdoa masing-masing Bapak Ibu, nanti minta berkat Tuhan.
Karena Bapak Ibu ada 3 bagian. Ya. Ada matrix dari luar, matrix bagaimana orang yang terdosa tidak masuk, mereka ibadah dari luar. Tempat ibadah di sini Bapak Ibu, apsis gereja ada di sana dan apsis gereja di atas, ya, altar gereja. Dan ini seperti saya sudah jelaskan, saya lakukan di tempat itu masuk. Di sini Bapak Ibu namanya baptisterio. Ya, baptisterio tempat di mana anak kecil kalau belum dibaptis dulu baru masuk ke dalam gereja. Ya, pasti dibaptis 1 kali, namanya baptisterio. Di sini bisa lihat dengan jelas bagaimana selalu ada di tempat itu masuk. Silakan. Ada banyak ikan, ada apa? Nelayan. Dan Bapak Ibu, tempat ini dipercaya tempat di mana Tuhan Yesus ketemu sama murid-muridnya. Karena mereka semuanya kerja sebagai Nelayan. di sini Bapak Ibu. Sampai hari ini Bapak Ibu mayoritas ikan ada di sisi ini, di sisi Tabga. Karena ada banyak mata air di sini, ada 7 mata air. Dan Bapak Ibu di sini mereka mulai bersama-sama. Murid Yesus, ya, Yesus dan murid-muridnya mereka mulai di tempat ini. Dan ini juga Bapak Ibu tempat di mana Tuhan Yesus yang telah bangkit muncul di depan murid-muridnya. Bapak Ibu ada yang tahu beberapa kali Tuhan Yesus muncul setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke surga? Beberapa kali? 3 kali. 5. Lebih. 5 kali. 10. Bapak Ibu 10 kali. Satu kali di depan Bunda Maria, 1 kali di depan Maria Magdalena, 1 kali di depan perempuan yang datang di kuburannya pada hari Minggu. 1 kali Bapak Ibu di depan Petrus sendiri, 1 kali di depan. Berapa 7 kali? 1 Berapa? kali di depan 10 kali. Kecuali Thomas 1 kali di depan semua. Itu Romo ya? Romo, foto. Tak foto lagi. 1 kali Bapak Ibu di depan 2 murid di kartu namanya Emmaus. Foto lah. 1 kali Bapak Ibu, 1 kali di sini. Ya, 1 kali di sini. Lurus pantai Galilea. Konsisten sini, semua sebagian besar. Iya, pokoknya lihat belakangnya segitiga. Belakangnya segitiga orang. Kelihatan di belakangnya. Dia nggak boleh lihat wanita. Lihat tuh boleh lah. Dilihat boleh, dipegang jangan. Kembali lagi tempat di mana Yesus muncul. Ya, tempat di mana Yesus berkata kepada Rasul Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini tempat di mana Yesus menyiapkan makan untuk murid-murid. Bapak Ibu di sini, di sana foto, bisa foto di bawah juga. Kita di sini sudah di pinggir danau. Itu pinggir danau. Mau lihat danaunya? Cuci muka boleh. 3 menit lagi. 1 menit lagi. Setelah masuk, nanti ikut saya ke patung ya. Dari Danau Galilea. Ayo, di dalam ada apa? Ayo. Ada meja. Iya, ini dari Jordan aja. Wow, airnya lagi sedikit ini. Halo.
kelihatan kan dulu? Backlight tapi. Matahari kan? Matahari. Backlight. Backlight. Dari Danau Galilea. Oh, biasanya airnya sampai sini. Oh, iya. Itu kok biasa sampai sana. Ini panas sih. Panas loh. Jadi ini hitam. Ya, ini panas banget sumpah. Nanti di Yordan sepanas ini. Lebih panas. Apa? Lebih panas yuk. Udah disentuh airnya Pak Jet? Belum, silakan. Kita berkati dulu ikan ini supaya dia berkembang biak dan tambah banyak memberikan. Sebagai sebuah pengutusan. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, saya baca ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepada Simon untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku, dan seterusnya. Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia itu nggak jelas perbedaannya. Sebenarnya ada kata berbeda di dalam terjemahan asli. Kasih dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa tingkat. Eros itu kasih percintaan untuk memiliki suami istri. Ya, ada storge, hubungan darah. Ya, storge itu hubungan darah, kakak adik, pokoknya keluarga, ada hubungan darah itu storge. Ada kasih filial, persaudaraan, bukan saudara, tapi kayak saudara. Tapi kasih tertinggi namanya apa? Agape. Ngos-ngosan juga. Nazaret. Mantul, mantap betul. Kehilangan jejak. Halo. Kasar ya. Halo. Mantul, mantul. Tour leadernya dulu dong siapa? Aduh. Mantul. Cepat. Cepat. Kalah dong. Aduh, gua seneng ngeliatnya. Bapaknya si Marquez Manjuntak. Setengah mati. Hah? Lancar Di depan ada yang ganteng. Pas lagi ini engkau langsung. Lagi kayak gini. Ini kah? Ini kah? Oh. Oh. Yang mana? Tour guide. Sadi. Mantul. Oh. Oh, itu. Pakai yang itu baju hitam. Baju putih, tengah itu. Oh, ya cepetan lari ke bis.
dia datang dari Nazaret. Ya, dia tinggal di rumah Petrus juga. Dan Bapak Ibu, ya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus di sini. Ya, di sini juga Bapak Ibu dulu ada Domus Klesus, masih enak Bapak Ibu rumah doa. Jadi orang Kristen ketika masih agama Kristen dilarang, mereka datang ke sini dan mereka sembunyi-sembunyi berdoa di tempat ini. Ya, karena di sini Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di sini Bapak Ibu, tempat yang kedua, ya ini apa Kapernaum lama, kota Kapernaum lama. Banyak keruntuhan dari kota Kapernaum lama Bapak Ibu semuanya batu hitam. Bapak Ibu banyak peristiwa di Kapernaum, banyak mukjizat ya, tapi Kapernaum, orang Kapernaum tidak bertobat. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi Danau Galilea. Lihat lagi Bapak Ibu di sebelah kanan, luar biasa ya. Kapernaum, ya Kapernaum Ortodoks Yunani, Kapernaum juga Bapak Ibu, sinagog Kapernaum dan rumah ibu mertua Petrus. Lihat dari sini juga Bapak Ibu apa gereja Sabda Bahagia, tempat di mana Yesus berkhotbah di atas bukit. Ya, dan kalau di sana Topga, nanti kita bisa lihat juga Bapak Ibu Topga lebih dekat. Lihat di sini juga Bapak Ibu di sebelah kiri di sini. Ini kota Tiberias. Bisa lihat kota Tiberias. Ini kota Bapak Ibu yang merupakan juga kota suci bagi orang Yahudi. Ada 4 kota suci bagi orang Yahudi. Yang tersuci namanya Jerusalem, yang kedua namanya Hebron, yang ketiga namanya Tiberias, yang keempat namanya Safar. Itu 4 kota suci bagi orang Yahudi. Bapak Ibu, kota pertama di sini didirikan oleh anak Raja Herodes, ya, di Tiberias, namanya Herodes Antibas, ya, pada tahun 18 Masehi. Dan Bapak Ibu, ya, sudah ada 2 kota di sana, Tiberias atas dan Tiberias bawah. Kalau di bawah ada 15.000 orang, tapi kalau di atas ada 60.000 orang Bapak Ibu, di bawah 15.000 orang aja karena di bawah panas, ya, panas sekali. Ya, ini Bapak Ibu, jadi Danau Galilea ini bukan ya tempat yang sangat penting bagi Kristen, ini juga bagi orang-orang